Pak. Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina was salihin ila yaumil qiyam. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Pemirsa Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan, alhamdulillah kita sore hari ini kembali bertemu dalam acara yang sama-sama kita nantikan, acara yang syarat dengan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan kita tentang agama Islam. Mudah-mudahan acara ini memberikan semangat kita, merangsang kita untuk beramal, beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada pada hari yang ke-21 Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini akan dicatat oleh Allah menjadi bagian ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada qudwah hasanah, kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para kerabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak sunnah atau mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, sebagai sebuah syariat yang Allah turunkan kepada umat ini, kepada manusia, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Maka kita mengenal istilah sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, bahwa Islam mengatur aspek-aspek, bahkan seluruh aspek dalam kehidupan ini. Tidak hanya hubungan dia dengan Allah SWT, tapi bagaimana Islam membimbing, mengatur hubungan manusia dengan manusia, bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana manusia melayani orang lain, bagaimana manusia saling tolong menolong dalam kehidupan, terutama di bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah dalam Islam, bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah mahdoh yang dia langsung hubungan dengan Allah, tapi ada ibadah-ibadah antara hubungan antara manusia dengan manusia yang kita kenal dengan hablum minan nas. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas pada Hikmah Ramadan pada hari ke-21 ini adalah satu tema yang sangat menarik, yakni pelayanan publik, ya, sejalan dengan konsep Islam. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kita akan berdiskusi dengan panjang dengan beliau. Ustaz akan menyapa beliau adalah Ustaz Muhammad Aidil Arafat, SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan Allah keberkahan dan kesehatan Ustaz. Kita akan membahas tema ini nanti insyaallah dengan pemirsa yang berada di rumah Ustaz. Insyaallah. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, sebelum kita membincangkan tema ini lebih jauh, kita terlebih dahulu akan mendengarkan atau menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surat An-Nisa ayat ke-58 hingga ayat ke-59 yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Bayu Angkasa SE. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah. Masya Allah, betapa luar biasanya ajaran yang sudah disampaikan, disyariatkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Satu di antara bagian penting dari ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tu'addul amanat, menunaikan amanat, untuk berlaku adil. Begitulah satu bagian dari konsep pelayanan dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan tadi memberikan semangat kita untuk senantiasa beramal sebagaimana yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, kita akan membincangkan tema ini, tema yang tadi sudah kami sampaikan, pelayanan publik sejalan konsep Islam. Kami mengajak pemirsa Hikmah Ramadan untuk berpartisipasi dengan telepon interaktif 0711 311 454. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dalam diskusi ini dengan narasumber kita, dengan Ustadz kita. Baik Ustadz, kita akan diskusi tentang tema ini.
Sebelumnya mungkin silakan Ustaz, apa yang barangkali perlu di awal ini disampaikan, sesungguhnya apa pelayanan publik terkait dengan konsep Islam itu apa? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul khairati wal barakah, syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul maghfirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum, ila akhiri ayah. Kaum muslimin, shaimin wa shaimat, para pemirsa Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan di mana saja berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dalam melaksanakan ibadah Ramadan hari ini di hari yang ke-21 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikut dan kita semua umatnya yang insya Allah akan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Dengan doa kita semua akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tema kita pada sore hari ini adalah pelayanan publik sejalan dengan konsep Islam. Sebelum lebih lanjut, mari secara harfiah, apa itu pelayanan publik? Secara harfiah, bahwa pelayanan publik itu adalah segala jenis kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bagaimana sore hari ini semua itu sejalan dengan konsep Islam sesuai dengan tema kita sore hari ini. Maka kita semua orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Ramadan ini, kita semua adalah pelayan publik, di mana sumbernya kita bisa baca hadis sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam satu khutbahnya. Beliau bersabda bahwa wahai manusia, akan dinaungi kalian oleh satu bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu adalah bulan pertolongan. Maka barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kemudian dalam sumber yang lain, hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan hamba sahayanya, maka merupakan pengampunan atas dosa-dosanya dan pembebas dari api neraka. Maka itu semua merupakan bentuk pelayanan publik selaku kita orang-orang yang beriman, khusus di bulan Ramadan ini. Jadi hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang dapat menjadi pelayan publik bagi kita semua, bagi orang lain, bagi keluarga kita. Di mana salah satu kemuliaan bulan Ramadan itu adalah kita semua, nilai ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan diciptakan manusia ini, Allah menciptakan jin dan manusia ini
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 1 bulan penuh kita ditempa, dididik, dibina selama bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan hidup kita semua. Kembali ke tema kita sore hari ini. Setelah beribadah, pertanyaannya apa tujuan kita manusia ini? Pertama, tujuan kita beribadah. Nah, tujuan kedua kita selaku orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita adalah memiliki karakter memberikan manfaat bagi orang lain, bagi sesama. Karena dengan bermanfaat bagi orang lain, kita semua akan dapat menjadi pelayan publik yang sesuai, yang sejalan dengan konsep Islam. Jadi memberikan manfaat bagi orang lain ini, dalam Islam karakter ini disebut nafi'un li ghairi, memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi dalam satu kisah, seketika ketika Abu Hurairah sedang beribadah, beriktikaf di Masjid Nabawi, Abu Hurairah melihat di pojok masjid ada seseorang yang juga sedang beribadah, sedang duduk di pojok masjid itu. Tapi dalam keadaan berbeda, Pak Ustadz. Dilihat oleh Abu Hurairah, seseorang itu dalam keadaan galau, sedih, dan lain sebagainya. Lantas dihampiri oleh Abu Hurairah. Wahai saudaraku, aku lihat kau dalam keadaan galau seperti ini, dalam keadaan sedih seperti ini. Apakah gerangan yang sedang menimpamu? Ya Abu Hurairah, saya sedang ada masalah, jadi agak galau dikit katanya. Oke, kalau gitu, kata Abu Hurairah, ikut saya keluar. Dijawab oleh orang itu, wahai Abu Hurairah, apakah kau akan meninggalkan ibadah iktikafmu hanya untuk menolongku, kata orang itu. Dijawab oleh Abu Hurairah, wahai saudaraku, sesungguhnya saya pernah mendengar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berjalannya seseorang untuk menolong seseorang lebih utama dari ibadah, bahkan beriktikaf di masjid ini. Jadi luar biasa. Insya Allah. Jadi kembali ke tema kita, pelayanan publik itu membantu memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka setelah kita membingkai, menghiasi kehidupan kita ini dengan ibadah, kita menjadi diri kita, menjadikan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Hasan al-Banna bahkan memasukkan karakter ini, salah satu karakter yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Setelah kita beribadah, kita hendaknya mampu memberikan manfaat bagi orang lain, mampu melayani orang lain, mampu membantu dan memberikan, menjadi pelayan publik bagi orang lain, khususnya bagi keluarga, bagi teman dimanapun, apapun saja profesi kita. Apalagi dalam menolong dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kita semua. Baik Ustaz, ini perbincangan kita menarik ya, pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah. Nanti sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ini, kita akan telah hadir di tempat kita ini juga tim Hadrah Subbanul Mustafa. Nanti kita akan mendengarkan mereka menghibur kita dalam acara Hikmah Ramadan ini. Tapi sebelum mereka menghibur kita ikuti dulu jeda pariwara berikut. Barakah cinta Ramadan.
malam datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, memandang azan, pertanda hati yang senang, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Semangat, sempurnakan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sedang menderita sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Kang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diatin doang. Tolongin itu. Aelah, jangan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. أصحب حبدا من طلعته والليل دجى من وفرته أصحب حبدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته الصبح
فقر رسول فضلا وعلا وهدى سبولا بدلالته جبريل أتى ليل الإسراء والرب دعا جبريل دعا ليل الإسراء والرب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته Masya Allah. Pemirsa Hikmah Ramadan, kita alhamdulillah sudah dihibur ya, sudah dihibur oleh nasyid atau hadroh Subbanul Mustafa dengan lirik As-Subuh Bada. Mudah-mudahan ini makin semarak acara kita ini. Luar biasa, TPRI memberikan apresiasi yang besar, memberikan fasilitas ya, sehingga hadroh lagu-lagu religi dimunculkan di acara Hikmah Ramadan kita di TPRI Sumatera Selatan. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, kita akan berbincang lagi tentang tema kita ini. Baik Ustaz, kalau kita kaitkan dengan tema ini, tadi saya menangkap sebenarnya ada semacam terkait dengan pesan Rasulullah ya. Dalam satu hadis itu Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, mungkin ini ada kaitannya Ustaz dengan apa yang Ustaz sampaikan dalam tema ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Lanjutan dari ayat tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang terbaik itu? Bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kembali ke tema kita, bahwa sebagai seorang pelayan publik, semuanya terkait dalam lingkup sebagai seorang pelayan publik. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita adalah seorang pelayan publik. Kita lihat banyak sekali pelayan-pelayan publik itu sesuai profesinya. Di pasar ada pedagang. Pedagang itu adalah sebagai seorang pelayanan publik. Tinggal bagaimana orientasi tujuan dari apa yang seorang pedagang itu. Iya. Pedagang muslim tentunya, yang beriman tentunya. Maka tujuan orientasi sebagai seorang pelayan publik dari pedagang, orientasi tujuannya tidak hanya untuk mencari keuntungan yang luar biasa, tapi bagaimana mampu memberikan pelayanan terhadap konsumen, pelanggan, memberikan kualitas barang yang bagus, tidak hanya harga yang murah, barang yang jelek, tapi harga yang murah, barang yang bagus, memberikan pelayanan, itu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pelayan publik lagi, seorang guru, pendidik di sekolah, sebagai seorang pelayan publik di sekolah. Siapa yang dilayaninya? Anak murid, siswa, dan juga wali siswa. Apalagi di zaman wabah COVID pandemi ini, pelayanan luar biasa dari seorang guru, seorang pendidik. Siap menerima kapanpun. Siswa nelpon untuk ngumpul tugas, wali ngumpul tugas, Pak ada masalah ini. Jadi bagaimana mereka mampu memberikan pelayanan publik. Jadi seorang guru, pendidik yang beriman itu pelayan publiknya bukan hanya mengajar, mentransfer ilmu, tapi bagaimana mampu
memberikan ekstra yang luar biasa, waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Termasuk ini Ustaz ya, kalau kita kaitkan dengan guru, mungkin peran guru itu sangat sentral Ustaz kalau kita Ya, bicarakan betul. dalam konteks ini, memberikan edukasi tentang apa Covid ini, itu Ustaz, Iya. di tempat di mana kita bekerja Ustaz ya. Kemudian apa lagi Ustaz? Kemudian dalam bidang kesehatan, seorang ini dokter sangat penting betul Ustaz. Iya, Ya, betul. ya. Bagaimana seorang dokter pelayanan yang bergelut di bidang Iya, kesehatan iya, iya. itu di zaman wabah seperti ini, bagaimana bukan hanya kesembuhan seorang pasien itu, bagaimana memberikan motivasi spirit, betul. psikologi yang Iya, iya. luar biasa kepada pasien, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang juga lebih terpenting sebagai aparatur pemerintah. Iya, iya. Ini yang langsung berhadapan dengan Ini yang publik, berhadapan dengan pelayanan publik itu, memang kita beranggapan seorang pelayan publik itu ya yang bergelut di dunia pemerintahan. Iya, iya. Iya, jadi itu semua adalah pelayan publik. Dan mulai dari ruang lingkup pemerintahan yang terkecil, ketua RT, RW, kemudian di kantor lurah, kantor camat, wali kota dan dinas-dinas lainnya merupakan pelayanan publik. Nah, bagaimana mereka ini mampu menjadi seorang pelayanan publik yang luar biasa, yang mampu memberikan pelayanan sebagai seorang yang beriman. Nah, itu Ustaz, kuncinya Ustaz. Nah, kita ada yang masuk nih Ustaz. Telepon, ada yang bertanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baiklah. Ya, Bapak dari mana dan dari siapa ini Pak? Maaf. Pak John dari Banyasin. Wah, Masya Allah Pak John ini yang paling aktif gitu. Alhamdulillah. Silakan Pak John. Pak John silakan, ada yang mau kita ditanyakan dengan Ustaz, kami persilakan. Terima kasih Pak Ade. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dari pelayanan yang Bapak sampaikan tadi kan. Ini bank juga pelayanan publik juga Pak, bank ini kan. Ya. Nah, bank itu termasuk pelayanan publik dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat. Yang saya tanyakan Pak, bank itu seperti bank syariah. Bank syariah itu kan konsepnya kan Islam. Ya. Tapi mengapa istilahnya di dalam bank itu masih ada simpan pinjam, masih ada bunga berbunga. Nah, itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak John. Mudah-mudahan pertanyaan Pak John menjadi sebab keberkahan. Allah membuka ilmu untuk kita bersama. Ustaz, silakan Ustaz, ini ditanggapi Ustaz. Walaupun memang ini agak di luar tema, tapi ini masih ada kaitannya Ustaz. Ini pelayanan publik Ustaz. Silakan Ustaz, mungkin ada yang bisa ditanggapi. Jadi ya itu juga mungkin memang betul pelayanan dari salah Bank, satu ya? pelayanan publik Ya, bank kan. Mungkin ya tadi ayat yang disampaikan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bank syariah itu mungkin ya kita atiullah, taat pada Allah, atiur rasul, taat pada rasul, wa ulil amri minkum. Mereka semua punya atasan, punya kebijakan-kebijakan. Mungkin kebijakan-kebijakan itulah sebagai bank syariah yang bernaungan syariah, mungkin mereka punya kebijakan sendiri. Ya. Jadi kembali ke mereka dan kita sendiri, keyakinan untuk simpan meminjam dan lain sebagainya untuk melakukan transaksi di situ. Mereka sudah punya kebijakan dari pemerintah dan kita kembali ke keyakinan kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi ini dengan iman kita sendiri. Kalau kita tidak mau silakan. Kalau kita yakin sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, ya kenapa tidak? Iya, memang di bank itu juga Ustaz ada dewan syariah. Dewan Biasanya syariah. di semua itu ada dewan syariah ya. Ketika kebijakan-kebijakan itu sudah dipertimbangkan secara syar'i Ustaz. Iya, betul. Meskipun tetap pasti ada perbedaan Pasti, pandangan Ustaz. berbeda. Tapi Ustaz, dilanjutkan Ustaz. Jadi tadi kalau saya melihat hampir semua yang tadi Ustaz sampaikan memang semuanya berorientasi kepada ibadat Ustaz, ya? Ibadat. Dalam segala bentuk Iya. pelayanan Ustaz, ya? Silakan Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan. Jadi banyak profesi kita tadi, termasuk bank tadi. Iya, termasuk Jadi bank. itu merupakan pelayanan publik yang luar biasa, Iya. apalagi akhir-akhir ini semuanya cair, BLT Iya. cair dan lain sebagainya, Iya, semua cair. iya, Bank itu padat terus, Sabtu, kadang Minggu masih penuh. Ya, bagaimana mereka mampu menyikapi ini sebagai seorang pelayanan publik? Ya kembali niatkan ini Iya. untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kembali ke ayat tadi. Yang tolong menolong dalam urusan agama, niatkan untuk urusan agama Allah. Mereka mengambil uang itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain. Mereka untuk menghidupi kebutuhan keluarga, untuk sekolah anak, untuk menuntut ilmu anak-anaknya, itu adalah ibadah. Maka sebagai seorang pelayan publik, ya kita kembali bahwa niatkan ini semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang menarik nih Ustaz. Tadi ada menangkap dari apa yang saya sampaikan. Bagaimana mampu, nah Ustaz, ada kata kunci tadi saya mengatakan, bagaimana seorang itu bisa mampu melayani. Tentu ada, nah ini Ustaz, ada yang masuk lagi Ustaz, ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Bapak. Saya Pak Edi dari Bali. Oh iya, silakan. Mudah-mudahan Bapak sehat Pak. Silakan. Mungkin ada yang mau Pak tanyakan. Silakan Pak. Yang akan saya tanyakan, bagaimana urusan orang yang bisa dijadikan imam salat berjemaah? Iya. Ya, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Pak Edi dari Pali. Ini terkait dengan imam. Ini pelayanan publik. Ini bagian, apalagi ini sudah menyangkut masalah ibadah mahdoh. Silakan Ustaz tanggapi Ustaz. Jadi dalam urusan ibadah, khusus ibadah mahdoh, ya berhubungan dengan kegiatan sholat. Seorang imam pun, seorang petugas, seorang khotib dan lain sebagainya menjadi seorang pelayan publik. Jadi kembali ke imam tadi, bagaimana seseorang itu dapat menjadi imam? Ya, kita lihat dulu kembali, kalau itu di kampung kita itu, kita lihat dulu siapa yang lebih tua, menghormati. Terus bacaannya fasih atau tidak. Kemudian tajwidnya, makharijul hurufnya, itu yang kita perhatikan yang lebih dulu untuk menjadi seorang imam. Jadi kalau mereka sudah mampu, sudah umurnya sudah tua, bisa dijadikan sebagai seorang imam, bacaannya luar biasa cukup, kita layak untuk dijadikan imam, ya kita silahkan dia untuk imam. Artinya tidak sembarang Ustaz ya? Iya, tidak sembarang. Apalagi nih dalam melayani atau memimpin orang dalam beribadat kepada Allah Ustaz ya? Iya. Tapi Ustaz, silakan dilanjutkan Ustaz, apa yang tadi terpotong. Jadi bagaimana, pertanyaannya, dengan apa karakter kita bisa menjadi pelayan publik yang baik sesuai dengan sejalan dengan konsep Islam. Jadi kita semua sesuai dengan profesi kita, kita bisa menjadi seorang pelayan publik yang sejalan dengan konsep Islam. Dengan apa karakter ini dapat kita wujudkan? Kita dapat menerapkan menjadi seorang pelayanan publik yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain ini, dengan apa bisa kita wujudkan? Ya, pertama dengan ilmu kita. Itu syaratnya Ustaz. Iya, yang pertama dengan ilmu. Sesuai dengan profesi kita. Ya, seorang pedagang punya ilmunya masing-masing yang kita belum tentu bisa mendapatkan ilmu menjadi seorang pedagang. Sebagai seorang guru apalagi. Sebagai seorang guru ada metode, ada strategi khusus untuk menyampaikan, memberikan ilmu dan mendidik karakter anak didik ini di sekolah, dimanapun saja. Kemudian sebagai seorang aparatur pemerintah, ya jelas administrasi harus memadai untuk menjadi aparatur pemerintah. Seorang pedagang belum tentu bisa menjadi dan memahami administrasi dalam aparatur pemerintah. Jadi keilmuan Ustaz, atau keilmuan yang harus dimiliki. Terus ada kemudian lagi yang kedua yang terpenting juga adalah dengan waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga. Seorang bisa menjadi pelayan publik itu harus menyiapkan waktu dan tenaga yang ekstra luar biasa. Untuk di pasar, untuk di sekolah, apalagi kembali ke bank tadi, yang luar biasa waktu dan tenaga. Punya waktu dan tenaga meninggalkan keluarga di rumah dari pagi pulang malam demi menjadi seorang pelayan publik. Bagaimana dengan waktu dan tenaga ini yang mereka punya ini, sesuai dengan profesi ini, mereka mampu
memberikan pelayanan publik maksimal. kepada masyarakat, kepada yang membutuhkan dengan maksimal. Ya. Kemudian yang terpenting juga adalah dengan tutur kata, sikap kita. Dengan sikap kita mampu menjadi pelayan publik. Dengan tutur kata, sikap bicara kita, sopan santun, dimanapun kita berada, kita punya etika, punya tata krama. Di pasar, kalau yang seorang pedagang marah-marah, pastilah orang nggak mau, Ustaz. nggak mau belinya kan. Iya. Nah, Ustaz, kita potong, Ustaz. Ini ada yang telepon kita yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak dari siapa dan di mana, Pak? Dari Pak Jatur Banyuasin. Oh iya. Mayur. Baik, Bapak. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang saya ingin tanyakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini agak menyimpang dari tema. Iya. Tapi saya mohon penjelasannya. Ada yang mengatakan pembacaan Yasin itu katanya bid'ah, nggak bagus. Iya. Tapi menurut sebagian ulama atau Pak Ustadz yang sering ceramah itu katanya bagus. Ya. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Catur, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi Pak Catur, sebelum nanti dijawab sama Ustadz, kita akan ikuti dulu para pariwara yang akan lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang sedang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pa, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya.
kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan, terima kasih masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan. Sebelum tadi dijawab pertanyaan, kami mengingatkan kembali bahwa jadwal beduk atau maghrib kita pada hari ini insya Allah pada pukul 18.01 waktu Indonesia bagian Barat. Ustaz, ini sepertinya ada yang masuk Ustaz ya, kita tunggu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Baik Ustaz, ini seperti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Bapak, Ya, dari siapa dan di Ustaz, mana Pak? Ya. Kita mau urun rembuk. Ya. Mungkin juga masukan. Jadi terkait dengan pelayanan publik ini memang betul. Islam seharusnya memiliki konsep yang lebih visible ya, lebih artinya bisa diterima oleh masyarakat. Kita ambil contoh misalkan beberapa belakangan ini ada kasus pemukulan perawat. Tentu kita tidak membenarkan pemukulan itu, tetapi pasti ada sesuatu yang salah terhadap pelayanan publik. Jadi seyogyanya orang yang tidak bisa tersenyum, yang tidak bisa melayani, jangan menjadi perawat. Kira-kira begitu. Kemudian ada juga pemukulan orang tua murid ke guru. Berarti pasti juga ada yang salah pada guru itu. Nah, persoalannya ada kesalahan publik selalu menyalahkan yang viral. Kita menghujat seolah-olah mereka itu kita melampaui hak Tuhan, kita menghujat mereka salah. Padahal mereka juga manusia. Semua profesi, tak terkecuali ustadz pun mungkin ada salahnya. Nah, oleh sebab itu kita harus memberikan pembelajaran kepada publik bahwa yang tampak salah itu belum tentu salah dan anti salah. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap hal-hal yang berkaitan mereka yang bekerja di sektor publik ini? Apakah memang mereka harus lebih sabar dari yang lain atau harus lebih profesional? Kira-kira yang tidak profesional jangan diterima menjadi pelayan publik. Nah, kira-kira konsep Islam yang sebenarnya terhadap pelayanan publik itu seperti apa, Ustaz? Baik. Baik Bapak, tadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontribusi yang baik Ustaz dalam diskusi kita ini. Maka memang kalau kita dalam Islam ini ada kuncinya nih Ustaz ya, kunci bahwa kalau dia memahami bahwa pekerjaan itu adalah ibadat, maka dia akan melakukan itu dengan sebaik-baik. Tadi terkait juga dengan yang tadi Ustaz sampaikan Ustaz, dengan kasus-kasus tadi kan ada attitude yang Ustaz bilang tadi Ustaz. Nah mungkin silakan Ustaz bisa menambah atau memberikan tanggapan sedikit dari apa yang beliau sampaikan. Silakan Ustaz. Ya, kembali ke syawarah dari Bapak tadi, saran dari beliau tadi, kita ucapkan terima kasih. Memang kadang-kadang kita selaku pelayan publik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang pelayan publik yang maksimal. Sudah berniat untuk ibadah, tapi masih ada saja salah. Masih ada celaan. Semakin baik orang itu, semakin muncul celaan-celaan, hinaan dari, terutama kadang-kadang muncul dari teman sendiri, dari orang-orang yang tidak senang dengan posisi kita sebagai aparatur pemerintah, kita pelayan publik. Ada yang tidak senang. Jadi perlu kita jalin hablum minanas yang baik, komunikasi silaturahim yang baik dengan sesama anggota, sesama pelayan publik di satu instansi, satu dinas tertentu. Itu harus menjalin hubungan yang ekstra luar biasa, menjalin komunikasi, diberikan
amanat-amanat dari seorang pemimpin untuk menjalin komunikasi antara kita satu di dalam satu ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri. Maka kembali ke diri kita masing-masing. Kalau itu sudah kita terapkan, kita kembali ke ayat tadi, kita bertawakal, ikhtiar sudah kita jalani, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini tidak ada hidup ini yang tidak ada ujian apapun. Profesi sebagai seorang pelayan publik pasti juga ada ujian, ada masalah-masalah yang sudah pernah kita hadapi. Jadi tadi Ustaz, memang ada kata kunci yang tadi beliau sampaikan, ada sikap profesional Ustaz ya. Profesional. Jadi memang kita semua juga harus memahami, sebagai yang dilayani juga harus memahami, tidak mudah menjudge, tidak mudah menilai Ustaz ya. Karena kadang-kadang memang orang tuh sudah berusaha semaksimal mungkin Ustaz. Baik. Ustaz, tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Catur Ustaz. Tadi yang terkait beliau bertanya tadi. Silakan Ustaz, tentang Yasin. Iya. Memang banyak pendapat. Ya silakan. Selagi itu kembali ke niat kita pribadi. Karena agama Islam ini segala sesuatunya diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kembali ke Yasin tadi. Kenapa Yasin? Karena kalau kita buka surat Yasin, buku kecil, kitab kecil Yasin itu selalu diawali dengan fadilah dari surat Yasin itu. Yang dari siapa yang membaca surah Yasin dalam keadaan sedih, maka akan diberikan kegembiraan, keluasan, kelapangan. Karena di situ ada kandungan fadilah dari surah Yasin yang kita baca itu. Jadi selagi kita mau berniat ibadah untuk membaca surah Yasin, ya silakan. Jadi Pak Catur, ini masalah khilafiyah Ustaz ya. Masalah perbedaan tingkat keyakinan kita mengamankan. Baik Ustaz, ini kalau kita kembali ke ayat tadi Ustaz yang dibaca oleh Qori tadi Ustaz. Jadi di situ ada konsep-konsep yang luar biasa seperti apa yang tadi disampaikan oleh penelpon kita terakhir. Mungkin kalau menjalankan itu mungkin nggak terjadi Ustaz, kasus-kasus seperti yang di Palembang kemarin Ustaz. Itu ada beberapa Ustaz yang diungkapkan tadi, seperti ada konsep tu'adul amanat, ada adil. Nah ini gimana Ustaz kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik nih Ustaz? Jadi dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 59 tadi ada kriteria sebagai seorang pelayan publik itu yang harus dipenuhi. Seperti kata Bapak tadi, yang pertama adalah profesional. Kemudian kembali ke ayat ini, antu adul amanah, bahwa seorang pelayan publik itu yang wajib, yang pertama harus dipenuhi adalah harus amanah. Betul. Itu berat Ustaz ya? Iya, amanah ini memang mudah diucapkan, tapi kadang-kadang aplikasi penerapannya itu berat. Iya, kita sebagai seorang aparatur pemerintah menjalankan amanah. Sebagai seorang ketua RT misalnya, kuota untuk mendapatkan BLT atau bantuan itu 10 orang, yang lain tidak menerima itu, yang lain sudah ribut. Padahal kita menjalankan amanah 10. Jadi harus amanah. Kalau memang itu, ya kita sampaikan ini amanah. Memang jatahnya seperti ini, 10 yang dapat, 10. Itu dari ayat itu bahwa seorang pelayan publik harus benar-benar amanah. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa profesional, amanah, kita sudah amanah. Kemudian dari ayat itu kita kembali segala urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah amanah, kita sudah berlaku untuk menjadikan diri kita amanah dalam memimpin, dalam keluarga, dalam masyarakat, di lingkungan kita misalnya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan masyarakat, teman-teman yang mau menggunjing dan lain sebagainya, kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari surah lain kita bisa buka bahwa seorang pelayan publik itu dalam Al-Quran
surah Al-Baqarah ayat 152. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli. Jadi ingat. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Jadi fadhkuruni adzkurukum. Kita selalu ingat kepada Allah. Sebagai seorang pelayan publik, kita harus ingat kepada Allah bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun saja kita berada, Allah bersama kita. Sebagai seorang pelayan publik, kita senantiasa harus menanamkan sikap amanah bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada dalam diri kita melalui ibadah puasa ini, Bapak Ustadz, jadi salah satu hikmah puasa ini mendidik kita, membina kita menjadi seorang yang amanah. Kita bisa saja berlaku kayaknya seperti orang yang berpuasa, kita bisa lesu. Padahal kita tidak puasa, tapi mustahil kita bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat kepada Allah. Jadi sebagai seorang pelayan publik, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dengan hati, dengan ibadah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul Ustaz ya. Jadi kalau kita punya kesadaran yang tadi saya katakan bahwa muraqabatullah, diawasi Allah, maka kita akan melakukan itu semaksimal mungkin, karena kita menganggap ini merupakan ibadat yang Allah minta pertanggungjawaban. Jadi konsep khadimul ummah, melayani umat itu. Ada lagi Ustaz yang mungkin perlu saya tambahkan dalam kepada kita sehingga membangun kesadaran nih Ustaz, bagaimana kita bisa melayani, berbuat, saling tolong menolong dan seterusnya. Jadi kembali untuk menjadi seorang pelayan publik itu, ya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah Ramadan ini didasari dengan iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan iman mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka kita tingkatkan iman dalam beribadah, dalam bekerja, beraktivitas sebagai seorang pelayan publik atas dasar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala itu, dengan iman, dengan mengharap ridha Allah, kita akan mampu menjadikan diri kita menjadi seorang pelayan publik. Baik Ustaz, kita tanpa terasa Ustaz sudah berada di penghujung. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih atas yang telah berpartisipasi dalam kegiatan dalam acara kita ini. Kita sudah insya Allah tadi sudah menangkap beberapa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Intinya bahwa kita harus membangun sebuah kesadaran bahwa apapun profesi kita sesungguhnya itu merupakan sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, ketika kita melaksanakan itu dengan dasar-dasar niat, tadi amanat, profesional, insya Allah apa yang akan kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan itu akan menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, kami sebagai pembawa acara Hidayatullah dan seluruh kru Hikmah Ramadan TPRI Sumsel mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kepada Ustadz juga kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan kami. Dan sebelum kami tutup, kami akan sampaikan bahwa insya Allah kita akan kembali nanti dihibur di penghujung ini dengan hadroh Subbanul Mustafa yang akan menghibur kita dengan lagu Hayyul Hadi. Ini dipimpin oleh Bapak Abdurrahman Huzaifi. Sekian, terima kasih kepada Allah, kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار أيها الهادي هذا الذي سار لا إله ثم لنا هذا الذي سار لا إله ثم لنا فتدلى فهو